Malam ya, setelah maghrib, semuanya berkumpul di ruang tamu untuk sekedar bersantai. Dengan wajah yang melas dan murung, Melati duduk di kursi, sementara yang lain sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. "Riz, itu si Melati kenapa?" tanya Yusron dan Aska pada Rizka. "Gak tahu, sepulang dari sungai dia sudah begitu. Tadi saat baru jalan balik dari gubuk yang kemarin, Melati tiba-tiba jalan sendiri ke arah tanah kosong yang di pinggir jalan dekat sungai itu. Waktu ditanya, cuma bilang mau ke sana dan aneh sekali raut mukanya," terang Rizka. Tak lama Rizka menceritakan itu, Melati yang sedari tadi hanya duduk tiba-tiba mengeluh jika tangan kirinya sakit dan berat. Sontak membuat semua yang melihat mendekatinya. "Kamu kenapa, Mel?" "Tanganku sakit," ucapnya sambil memegang tangan kirinya. Di antara mereka, Aska yang memiliki latar belakang anak kesehatan, sehingga ia yang membantu Melati kali ini. Cukup lama, tapi Melati masih mengeluhkan rasa sakit di tangannya. Hingga akhirnya Melati mengutarakan suatu hal yang membuat seisi rumah bergidik ngeri. "Tanganku sakit bukan karena sakit, tapi karena hal lain," ucapnya lirih. "Hah? Maksudnya?" tanya Aska di sampingnya. "Iya, hal lain," ucap Melati lagi. Aska masih bingung, begitupun dengan yang lain. Dan saat maghrib waktu itu, semuanya biasa melaksanakannya di musola dekat rumah. Sholat ya tentunya. Semua bersiap dan wudhu di rumah. Tapi saat di musola dan sampai waktu sholat selesai, tidak terlihat di manakah Melati. Padahal Aska dan Rizka tahu kalau tadi ia sudah wudhu dan tengah bersiap bersamanya. Sepulang dari musola, Rizka dan Aska melihat Melati sedang duduk di kursi tamu rumah. "Alhamdulillah," ucapnya bersama setelah mengetahui tidak hal yang terjadi pada Melati. "Kamu gak sholat jamaah tadi, Mel?" "Ya, itu sewaktu maghrib." Dan Aska pun bilang, Jangan mengada-ada, Mel. Mending kamu istirahat dulu aja di kamar. Nanti juga mendingan. Paling itu bekal-bekal biasa karena kecapean." Melati pun menuruti Aska. Ia masuk ke kamarnya yang di belakang. Kamar yang ternyata akan membuatnya lebih menjadi-jadi. Singkatnya, saat di kamar, Aska yang sedang hendak ambil air minum tak sengaja melihat Melati sedang terbaring, tapi dengan air matanya yang mengalir. Melati! Melati!" ujar Aska menghampiri teman-temannya yang di depan. Sontak, semua berbondong-bondong menghampirinya. Para perempuan masuk ke dalam kamarnya dan membantu menenangkan Melati. Saat ditanya ada hal apa yang menimpanya, ia hanya diam dan terus menangis. Pandangannya kosong dengan mata yang memerah. Kaki dan tangannya yang sangat dingin membuat Aska dan semua perempuan kebingungan apa yang harus dilakukannya. Sementara Wahyu, Yusron, dan Bakti hanya mengarahkan dari pintu kamar sebisa mungkin agar para perempuan yang menanganinya. Segala upaya sudah dilakukan, membaluri badannya dengan minyak angin, memijit tangannya yang katanya sakit, hingga memberinya air minum hangat. Tapi semuanya percuma. Air matanya terus mengalir dengan matanya yang terus terpaku menatap langit-langit rumah. "Assalamualaikum," ucap Pak Kentos yang baru saja pulang ke rumah dan memecah ketegangan. Ia bingung melihat raut muka-muka anak-anak yang sedang tegang. "Kenapa ini? Ada apa?" tanyanya. "Ini Pak, Melati." "Kenapa dia?" Rizka pun menjelaskan kejadiannya secara runtut, seakan paham. Pak Kentos mengambil sesuatu dari kamarnya yang tidak seorang pun tahu apa yang diambilnya. "Melati,
Kamu kenapa? Tanya Pak Kentos. Melati hanya diam dan terus menangis. Bantu Bapak, pegangin Melati, ucap Bapak pada Aska dan Kayla. Pak Kentos mulai melancarkan aksinya. Ia mulai merapalkan sesuatu yang tak seorang pun tahu apa yang dibacanya. Di luar dugaan, rapalannya bereaksi. Melati yang sedari tadi diam dan menangis mulai berontak. Melati semakin menangis. Aska dan Kayla yang memeganginya terlihat ketakutan. Karena mungkin kejadian seperti ini baru pertama kali mereka berdua lihat. Selang beberapa saat, Udah pergi anaknya, ucap Pak Kentos. Memangnya Melati kenapa, Pak? Ada yang ikut dari sana, terangnya. Siapa, Pak? Tidak perlu tahu, kan Bapak sudah bilang jangan ke sana kalau menjelang malam. Tadi saya sudah selesai jam 5 kurang, Pak, dan sudah jalan pulang. Dan Melati begini waktu di jalan pulang. Rizka mencoba menjelaskan lagi. Gak perlu takut, Melati tidak akan diapa-apakan, hanya diikuti saja. Yang terpenting adalah Melati jangan dibiarkan sendirian, harus ada yang menemaninya. Takutnya mereka datang lagi, ucap Pak Kentos. Sejak kejadian ini, Rizka dan Aska menjadi takut saat hendak tidur bertiga dengan Melati di kamar belakang. Sejak itu pula, mereka bertiga tidur di kamar depan lagi bersama dengan yang lainnya. Semakin hari, Melati menjadi pribadi yang semakin menakutkan. Lebih sering diam dan melamun. Beberapa kali para perempuan melihatnya, mengeluh tangannya kesakitan, dan menangis lagi. Hingga suatu hari, saat Melati dan Aska sedang bersantai di depan rumah. Secara singkat Melati menceritakan sesuatu hal yang datang saat ia pulang dari sungai. Sementara Rizka tidak melihatnya. Sore itu, di atas lapangan tepi jalan, ada sesuatu hal yang menarik pandangan Melati. Dari tempatnya berdiri, ia melihat 3 orang anak-anak, 2 perempuan dan 1 laki-laki, yang melambaikan tangan kepadanya. Mereka bertiga mengajaknya bermain. Katanya, begini kata Melati, mereka mengikutiku sampai rumah. Bahkan saat masih di jalan, salah satu di antara mereka menarikku hingga jatuh. Rizka yang tidak tahu mengiraku jatuh karena terpreset atau tersandung. Padahal tidak, terang Melati. Aska hanya mengangguk-angguk mendengarkan ceritanya. Tapi di tengah percakapan, dia datang lagi, ujar Melati tiba-tiba. Melati berusaha tenang, tapi tidak dengan Aska. Dia bingung, karena hanya ada mereka berdua saja di rumah. Aska semakin kacau saat Melati mengatakan jika sosok anak itu ada di belakangnya dan membuat Melati tidak berani melihat ke arah Aska. Aska diam mematung, karena sedang ada makhluk lain yang tak bisa dilihatnya sekarang ada di belakangnya. Di sisi lain, Aska melihat Melati perlahan berubah. Matanya memerah dan tatapannya berubah tajam. Di situasi ini, Aska bisa menilai jika ini sudah bukan Melati, temannya laki. Melati menangis. Aska semakin bingung. Situasi ini bertahan lama, hingga akhirnya Aska menghubungi yang lain melalui WhatsApp grup. Gak ada yang mau balik posko apa? Ini Melati kambuh lagi, tulisnya dalam pesan singkat. Tak berselang lama, Wahyu, Bakti, dan Yusron datang menyusul. Aska seperti diguyur air dingin di tengah situasinya yang tegang. Kenapa Melati, Kak? Tanya Bakti. Ini, Mel, tiduran di kamar aja ya, ajak Aska. Mereka semua bingung harus melakukan apa pada Melati. Mencoba mendoakannya dengan rapalan-rapalan doa pun sudah. Tapi Melati masih belum menunjukkan perubahan. Malah tangisnya semakin menjadi-jadi. Matanya merah, tatapannya tajam. Ditambah terus mengeluh sakit di tangan kirinya. Mereka di sini. Mereka datang lagi. Tolong aku.
ucapnya yang membuat Aska, Yusron, Bakti, dan Wahyu bergidik ngeri. "Bawa ke dalam, jangan sampai ada warga yang melihat ini," ucap Yusron. Setelah di dalam, Melati didudukkan, ditemani Aska di sampingnya. Hingga sore hari, semua sudah ada di rumah, tapi tidak dengan Pak Kentos. Di mana dia? Melati sedang perlu bantuannya. Wahyu, Bakti, dan Yusron mencoba mencarinya, tapi tak juga menemukan keberadaannya. Saat senja akan dilumat oleh gelapnya malam, mereka bertiga pulang dengan tangan hampa. Tapi baru tiba di depan rumah, Pak Kentos datang dari belakang. Aneh dan kebetulan sekali. "Dari mana, Pak? Kami cari Bapak kemana-mana gak ada," ujar Wahyu. "Emang kenapa, yuk?" "Melati, Pak." Tanpa menjawab, Pak Kentos bergegas masuk dan menghampiri Melati yang masih terus menangis. Seperti yang dilakukannya kemarin, Pak Kentos berhasil mengusir sosok yang mengikuti Melati. "Mereka datang lagi, yang kemarin," ucap Pak Kentos. "Lalu bagaimana, Pak?" tanya Aska. "Kita tunggu saja besok. Kalau mereka datang lagi, nanti Bapak coba pikirkan jalan keluarnya," jawabnya. Singkat cerita, hari berlalu, tidak ada perubahan pada Melati. Kali ini, Melati kembali kumat lagi saat tengah bersantai di ruang tamu dengan Aska, Rizka, dan Kaila. Di saat itu pula, di rumah sedang ada Bu Suminah, warga desa yang tak sengaja berkunjung. "Mbak Mel," panggil Kaila sambil menepuk kakinya, karena tiba-tiba saja Melati berubah diam. "Kayaknya kumat lagi deh," ujar Aska. "Loh, Mbak Melati kenapa?" tanya Bu Suminah yang bingung melihatnya. Aska, Rizka, dan Kaila bingung harus menjawabnya dengan kalimat apa, karena mereka dan yang lainnya memilih untuk merahasiakan ini dari warga desa. "Enggak apa-apa, Mbak, cerita saja. Barangkali Ibu bisa bantu. Tidak perlu takut atau sungkan," tandasnya. Tapi sepertinya Bu Suminah tahu jika ada jin atau hal gaib yang mengikuti Melati beberapa hari ini. Tanpa tanya, Ibu Suminah minta diambilkan segelas air minum untuk Melati. Rizka pun menurut dan segera mengambilkannya teko dan gelas di dapur. "Ini, Bu." "Mbak, bisa bantu Ibu dudukkan Melati di kursi?" Berbeda dengan Pak Kentos, Ibu Suminah menyandarkan Melati dengan menyentuh beberapa bagian di tubuh Melati sambil membacakan ayat-ayat Al-Quran. Tidak ada reaksi dari Melati maupun jin itu. Melati hanya menatap balik Bu Suminah dalam diam dengan tatapannya yang tajam. "Tempatmu bukan di sini. Kasihan anak ini," ucap Bu Suminah dengan nada pelan. Tak lama, akhirnya Melati sadar. Selama berhari-hari kejadian ini terus berulang. Melati berkali-kali kesurupan, sadar, kesurupan, sadar. Usaha yang dilakukan Pak Kentos dan Bu Suminah hanya berdampak sesaat. Melati mengeluh lelah jika begini terus-terusan. Sementara KKN masih hampir 2 minggu lagi dan program KKN masih banyak yang belum dijalankan. Yusron sebagai ketua tim pun resah. Bagaimana program kelompok akan dijalankan jika masalah ini tidak kunjung terselesaikan? Angin bersambut. Pak Kentos menepati perkataannya jika ia akan mencarikan solusi dari permasalahan ini. Besok paginya, saat Wahyu dan beberapa anak sedang berkumpul, Pak Kentos datang menghampiri. "Nanti kalau Melati kambuh lagi, kalian datang ke Puyati. Rumahnya dekat madrasah yang biasa kalian ke sana. Kemarin Bapak sudah menceritakan kejadian ini kepada beliau." Mendengar demikian, semua mengangguk setuju. Semua percaya dengan Bapak
karena beliaulah orang tua mereka di sini. Dan benar, di tengah siang bolong yang terik, melati kambuh lagi. Ini setan gak kenal cuaca gimana sih? Siang begini masih aja datang, gerutu Bakti kesal. Mengetahui itu, Aska dan Bakti langsung menuju rumah Bu Yati untuk meminta pertolongannya. Kira-kira Bu Yati bisa menangani melati apa enggak ya? Cari tahu di bagian berikutnya. Saya pamit undur diri dan sampai di sini dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Wahyu. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di bagian berikutnya.